Pemirsa, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki hasil kerajinan yang cukup terkenal hingga mancanegara. Kerajinan gerabah ini cukup diminati wisatawan karena memiliki bentuk maupun motif yang khas. Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan kota Mataram dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari kota Mataram. Ketika mengunjungi Desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya. Sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah. Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur. Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana Desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa membawa pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya itu mungkin tidak ada kayu, tidak ada rumput, jerami, baru tidak boleh dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan tidak bisa kering, satu pijan 250. Kalau pasirnya itu dibeli satu dosa 70.000 beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur, membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka dan Desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa baik di NTB maupun luar daerah. Kalau turun-temurun sudah. Ya, kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali dari ngopernya ke luar negeri. Kalau di sini memang sih murahnya, ya paling ya harga di sini misalnya 10.000, kalau sudah di sana sampai 50-60 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, wisata alam Guci Tegal, Jawa Tengah terkenal dengan pemandian air hangatnya yang eksotik di tengah udara dingin dan sejuk bersuhu 41 derajat Celcius. Dan sumber air panas yang berasal dari gunung api ini dipercaya memiliki berbagai khasiat untuk kesehatan. Kota Tegal yang terletak di Provinsi Jawa Tengah memiliki pesona alam yang tak boleh dilewatkan. Kali ini, Ladis akan membawa Anda untuk mengeksplor keindahan alam yang ada di Tegal. Ada air terjun. Mas, ya. Galak nggak? Udah jinak. Oh, udah jinak. Siapa namanya? Jepri. Jep, aman Jep. Kasihan lo jam segini dimandiin, airnya dingin lagi. Nih, nggak tahu diri dia, marahin no. Mas, mau nanya Mas? Ya. Saya kan mau ke arah Guci. Lo mana sih? Masih jauh nggak sih? Masih jauh banget, Bos. Naik apa ya? Kalau mau naik kuda, saya pinjemin. Boleh? Boleh. Gue boleh pinjam kuda si Jepri ini. Boleh. Mandiin dulu tapi. Oh, gue ikut ke mandiin. Ya udah deh, boleh deh. Jep, gue mandiin dulu ya biar bersih lu ntar.
Woi, pahanya gede amat, otot semua sob. Gemericik air yang mengalir dari air terjun ini memecah keheningan di sekitar lokasi. Perjalanan dari air terjun ke lokasi wisata Guci yang cukup jauh membuat Ladis harus menempuhnya dengan menaiki kuda. Wah, seru ya pemirsa? Nah, akhirnya Ladis sudah sampai tujuan nih, yakni di lokasi pemandian air panas Guci. Wisata Guci Tegal merupakan tempat tersedianya air panas yang mengalir secara alami dari perut bumi. Air yang mengalir keluar dari pancuran-pancuran ini dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti rematik dan penyakit kulit lainnya. Suasana yang sejuk dan dialiri oleh air hangat yang mengalir menjadi nilai tambah lokasi wisata ini. Sangat cocok untuk relaksasi di akhir pekan. Pemirsa, Pantai Bulbul dan Lembah Bakarat, satu di antara tempat wisata yang ada di Sumatera Utara yang diminati oleh wisatawan. Dan di objek wisata ini terdapat berbagai permainan air dan berikut liputan selengkapnya. Pantai Bulbul atau Lumban Bulbul terletak di Desa Balige atau ibu kota dari Kabupaten Toba Samosir. Pantainya yang luas menyediakan banyak tempat untuk segala macam permainan air. Sekarang waktunya aku untuk cobain kano. Ini aku pertama kalinya banget sih cobain, tapi super excited. So, let's go! Di Danau Toba kerap diadakan lomba mendayung dengan perahu tradisional. Kano atau kayak sering digunakan untuk latihan sebelum hari lomba. Mendayung kano memang memberikan sensasi sendiri. Bagi Anda yang ingin menikmati ketenangan Danau Toba lebih dekat, canoeing bisa menjadi pilihan. Selanjutnya, Stefani akan mengajak kalian ke tempat yang paling indah yang ada di Danau Toba. Bahkan Raja Sisingamangaraja memilih tempat ini untuk membangun istananya. Lembah Bakarat terletak di sebelah barat daya Danau Toba. Dari Balige dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit melalui jalur darat. Lembah Bakara berada di Desa Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Dari kejauhan, Lembah Bakara terlihat di bawah sana. Tampak jelas pemukiman masyarakat dan air sungai yang mengalir ke arah danau. Di sebelah kanan dan kiri Lembah Bakara terdapat perbukitan menjulang dihiasi beberapa air terjun. Pohon pinus yang tumbuh di badan bukit juga terlihat dengan jelas. Rumah-rumah masyarakat di bawah tampak bersandingan dengan sawah-sawah, di mana mereka kebanyakan menanam bawang merah. Nah, pemirsa, sekarang aku udah turun ke bagian bawah dari Lembah Bakara. Dan ini merupakan kawasan dari kerajaan Raja Sisingamangaraja yang pertama sampai ke-12. Dahulu, istana ini dihuni oleh Raja Sisingamangaraja pertama hingga ke-13. Raja Sisingamangaraja memilih tempat yang tepat untuk bermukim. Pasalnya, selain indah, Lembah Bakara memiliki tanah yang teramat subur. Di komplek istana yang terbagi menjadi 4 rumah besar ini juga terdapat makam Raja Sisingamangaraja dari yang pertama hingga ke-11. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.